Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mdika Syaputra dan teman saya Candi Anugrah Tarigan, Frisdayanti Sitompul, dan Usman Hadi Setiawan. Dalam dunia komputasi modern, penjadwalan disk adalah salah satu aspek krusial untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Algoritma Shortest Time First atau SSTF merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk meminimalkan waktu seek atau pergerakan kepala disk dengan cara mengakses track yang paling dekat dengan posisi kepala saat ini terlebih dahulu. Presentasi ini akan membahas prinsip, implementasi, serta analisis keuntungan dan kelemahan dari algoritma Shortest Time First. Konsep dasar penjadwalan disk. Penjadwalan disk bertujuan untuk mengurangi waktu seek yang diperlukan untuk mengakses data pada media penyimpan disk. Pemilihan urutan akses yang optimal dapat signifikan mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan throughput sistem. Prinsip kerja 1. Inisialisasi mulai dari posisi kepala disk. 2. Perhitungan jarak. Hitung jarak antara setiap track yang diminta dengan posisi kepala saat ini. 3. Pemilihan track. Pilih track yang memiliki jarak seek terpendek dari posisi kepala saat ini. 4. Pembaruan kepala. Pindahkan kepala disk ke track yang dipilih. 5. Perulangan. Ulangi proses untuk track yang belum diakses hingga semua track selesai dilayani. Nama saya Usman Hadi Setiawan, MPM 2309020170. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dika. Algoritma Shortest Time First atau SSTF. Prinsip kerjanya, langkah pertama, biarkan array permintaan mewakili array yang menyimpan indeks track yang diminta atau head adalah posisi kepala disk. Langkah kedua, temukan jarak positif semua track dalam larik permintaan dari head. Langkah ketiga, temukan track dari array yang diminta yang belum diakses atau dilayani dan memiliki jarak minimum dari head. Langkah keempat, tingkatkan jumlah pencarian total dengan jarak ini. Langkah kelima, posisi track yang saat ini dilayani kini menjadi posisi kepala yang baru. Langkah keenam, lanjutkan ke langkah 2 hingga semua track lari permintaan sebelum dilayani. Perkenalkan, nama saya Frisdayanti Sitompul dengan NPM 2309020172. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Usman, yaitu contoh penggunaan algoritma Shortest Time First atau SSTF dalam penjadwalan disk. Contoh, urutan permintaan sama dengan 176, 79, 34, 60, 92, 11, 41, 114. Posisi kepala awal 50. Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, algoritma SSTF akan memilih permintaan yang memiliki jarak terpendek dari posisi kepala disk saat ini. Mulai dari posisi awal 50, kepala disk akan bergerak ke posisi terdekat berikutnya, kemudian dari posisi itu ke posisi terdekat berikutnya, dan seterusnya. Yang kedua, urutan layanan track atau proses. Dari 50 ke 41 jaraknya 9, dari 41 ke 34 jaraknya 7, dari 34 ke 11 jaraknya 23, dari 11 ke 60 jaraknya 49, dari 60 ke 79 jaraknya 19, dari 79 ke 92 jaraknya 13, dari 92 ke 114 jaraknya 22, dari 114 ke 176 jaraknya 62. Jadi total jarak pencarian adalah dihitung dengan menjumlahkan semua jarak yang ditempuh oleh kepala disk, yaitu 50 dikurang 41 tambah 41 dikurang 34 tambah 34 dikurang 11 tambah 60 dikurang 11 tambah 79 dikurang 60
tambah 92 dikurang 79, tambah 114 dikurang 92, tambah 176 dikurang 114, sama dengan 204. Cara lain untuk menghitungnya juga bisa dengan langsung menghitung dari posisi awal ke permintaan minimum dan ke permintaan maksimum, yaitu 50 dikurang 11 ditambah 176 dikurang 11 sama dengan 204. Kesimpulan dari contoh tersebut adalah algoritma SSTF efektif untuk meminimalkan waktu pencarian dengan selalu memilih permintaan terdekat. Perhitungan manual dan grafis sama-sama menunjukkan total jarak tempuh sebesar 204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candi Anugrah Tarigan dengan NPM 2309020178. Pada video kami yang kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Prisda yang sudah menjelaskan apa itu SSTF. Bagian saya yaitu untuk menjelaskan tentang program code dari SSTF. Yang pertama yaitu fungsi dari calculate difference. Fungsi pertama adalah calculate difference. Fungsi ini menghitung jarak seek dari setiap track dalam antrian permintaan terhadap posisi kepala saat ini. Jarak ini disimpan dalam array diff. Fungsi ini sangat penting untuk menentukan track mana yang akan diakses selanjutnya. Yang berikutnya yaitu adalah fungsi dari find min. Fungsi ini untuk mencari track yang memiliki jarak seek terpendek yang belum diakses, yaitu diff1i. Digunakan untuk melacak apakah track sudah diakses atau belum. Fungsi ini membantu kita untuk menentukan track mana yang paling efisien untuk diakses berikutnya. Berikutnya yaitu fungsi dari shortest seek time first. Fungsi ini menerima dua parameter, request yang merupakan antrian permintaan track dan head yang merupakan posisi awal kepala disk. Pertama, kita inisialisasi beberapa variabel. Yang pertama yaitu L untuk panjang antrian permintaan. Yang kedua, diff untuk menyimpan jarak seek dan status akses. Yang ketiga, seek count untuk menghitung total operasi pencarian. Yang keempat, seek sequence untuk menyimpan urutan track yang diakses. Kemudian kita melakukan iterasi melalui setiap track dalam antrian permintaan. Calculate difference digunakan untuk menghitung jarak seek dari kepala ke setiap track. Find min digunakan untuk mencari track dengan jarak seek terpendek yang belum diakses. Kita memperbarui seek count dan head untuk mencerminkan akses ke track yang dipilih. Setelah semua track diakses, kita mencetak total seek count dan urutan seek sequence. Lalu berikutnya contoh penggunaan programnya. Terakhir, ini adalah contoh penggunaan program. Kita menginisialisasi antrian permintaan proc dan posisi awal kepala, initial head. Kemudian kita memanggil shortest seek time first untuk memulai proses penjadwalan disk dengan algoritma SSTF. Dalam contoh ini, posisi kepala dimulai dari 50. Pemilihan posisi kepala ini bisa bervariasi tergantung skenario penggunaan. Lalu, untuk kesimpulan, dengan menggunakan algoritma SSTF, kita dapat meminimalkan waktu seek disk dengan memilih track yang paling dekat dengan posisi kepala. Implementasi program ini membantu kita memahami bagaimana SSTF diterapkan dalam dunia nyata. Meskipun SSTF sangat efisien, ada beberapa kelemahan seperti resiko starvation pada track dengan jarak seek yang jauh.